Selamat siang Pak Birdi. Halo, mari kita bicara tentang orang-orang kali ini. Mengapa mereka bermitra dengan Anda? Namun pertama-tama saya meminta Anda untuk memperkenalkan diri, beritahu kami berapa lama Anda telah bekerja dengan Solar Group. Nama saya Gulshan Kumar Birdi. Saya berasal dari India. Saya telah tinggal di Italia selama lebih dari setengah perjalanan hidup saya, dan sekarang saya berada di Inggris. Namun, saya juga mempelajari negara lain yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya, misalnya Senegal atau beberapa negara Afrika. Saya memiliki kesempatan untuk mempelajari mereka secara online. Kami dapat menggunakan teknologi ini dengan aman dalam pekerjaan kami sehingga menarik peserta baru. Itulah mengapa kita berada di sini hari ini. Dalam video ini, saya ingin berbicara tentang mitra proyek. Mari kita coba mencari tahu apa itu berarti menjadi mitra. Mengapa orang-orang memutuskan untuk menjadi mitra? Mengapa Anda memutuskan untuk menjadi mitra? Mengapa orang-orang lain, dan apa manfaat bagi Anda? Bagaimana mitra berbeda dari investor? Bagus, untuk melakukan ini Anda perlu menjawab satu pertanyaan penting, apa yang dilakukan oleh investor biasa. Misalkan saya berinvestasi di beberapa proyek tetapi tidak ikut campur dalam urusan proyek ini. Mereka tidak menarik bagi saya sehingga keuntungan dari investasi saya tumbuh. Tampaknya bagi saya bahwa klien harus seperti ini. Mungkin Anda akan setuju dengan saya. Investor seharusnya tidak mempelajari semuanya secara mendetail. Dia menginvestasikan uang, dia hanya tertarik pada pendapatan dan pengeluaran. Itu saja. Mitra, apa yang dipikirkan mitra? Katakanlah saya mitra pemilik ruang ini. Apa yang harus saya lakukan untuk mempromosikannya? Tingkatkan jumlah iklan agar sebanyak mungkin orang mengetahuinya. Mungkin saya perlu berbicara dengan orang lain. Jika bisnis ini berkembang, keuntungan saya mungkin akan meningkat juga. Inilah perbedaan antara mitra dan investor. Ini adalah kemitraan. Mitra harus berpikir untuk mempromosikan proyek dengan mengiklankannya. Bagaimana cara melihat potensi dalam diri seseorang? Karena sebelum Anda menjadikan seseorang sebagai mitra, Anda harus melihat terlebih dahulu potensi yang dia miliki. Dan bagaimana Anda bisa membantu seseorang untuk membuka potensi diri? Bagaimana memahami bahwa orang ini bisa sukses? Apakah ada jaminan keberhasilan? Katakanlah hari ini saya bertemu 10 orang. Dari 10 orang ini mungkin 7 atau 8 menurut saya lebih ramah, lebih aktif. Mereka rela berbicara tentang diri mereka sendiri. 3 yang lain berbicara lebih sedikit. Sebagai contoh, di Venezuela saya bertemu dengan seorang pria sederhana. Namun saya mengatakan kepada Elina saat itu, orang inilah yang akan berkontribusi banyak pada tujuan bersama. Bagaimana Anda memahami ini? Elina bertanya. Karena orang ini ingin bekerja, dia memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu. Seseorang bisa diam-diam, tetapi jika saya mendengar darinya, saya ingin bekerja, saya ingin mengubah hidup saya. Ini berarti Anda dapat mengharapkan hasil yang baik darinya. Dan mitra yang saya temukan di Amerika Latin ini sekarang berkeliling Brasil dan negara-negara lain serta menerima hasil yang baik. Dan mitra kami yang lain seperti Elina Lozada, Massimiliano, Anandroy di India, Ashok, ini semua adalah orang-orang sederhana. Tetapi ketika saya menyadari bahwa mereka ingin bekerja, mereka ingin melakukan sesuatu, saya tidak salah. Hasil ini memang bagus. Anda tidak boleh bertaruh hanya pada orang yang terlalu terbuka atau pada orang yang mudah bergaul. Beri seseorang sedikit waktu sehingga hasil pekerjaannya akan didemonstrasikan.
Tipe orang seperti apa tidak cocok untuk pekerjaan afiliasi? Kepada siapa Anda tidak akan pernah menyarankan ini? Kemungkinan besar kepada orang yang serakah. Mereka yang menganggap diri mereka bos besar dan sedikit ketinggalan zaman, atau pecinta uang cepat dan mudah. Tetapi orang-orang seperti itu jarang berhasil mengubah hidup mereka. Saya, secara pribadi mengenal orang-orang seperti itu. Kadang-kadang mereka hanya banyak bicara, tetapi ketika sampai pada hal itu, mereka tidak siap untuk menginvestasikan 1 sen pun. Saya tidak suka berurusan dengan teman dan mitra seperti itu. Iya, saya sangat mengerti. Apakah mungkin untuk bekerja hanya dengan klien tanpa mitra? Saya memiliki pengalaman seperti itu. Saya bekerja hanya dengan klien. Di Nigeria misalnya dan di beberapa negara lain, mereka yang merupakan bagian dari struktur saya. Tetapi klien tetap klien. Mereka juga tidak boleh dilupakan. Kami selalu mencari klien baru. Namun mitra itu berbeda. Ini membantu untuk mengandalkan hasil. Klien tidak dapat memberikan hasil seperti itu, tetapi dapat berinvestasi misalnya 100.000. Seorang mitra awalnya dapat membawa 500. Tetapi kemudian memberikan 20.000 lagi misalnya. Kita tahu bahwa kerugian tidak dapat dihindari di bidang manapun, tetapi penting untuk menjaga keseimbangan. Apa yang bisa Anda katakan tentang hal itu? Ya, saya mengerti pertanyaannya. Saya berbicara tentang diri saya sendiri. Saya bahkan dapat memberikan saran tentang bagaimana saya memulai kolaborasi saya dengan Solar Group. Ketika saya mulai, semuanya dalam bahasa Rusia. Untuk memahami sesuatu, saya menyalin teks ke penerjemah otomatis. Jadi saya membaca tentang apa yang dilakukan perusahaan untuk mencapai hasil, yaitu keseimbangan. Siapa yang hari ini tidak mengenal Facebook? Siapa yang tidak kenal WhatsApp, Instagram, dan media sosial lainnya? Ada banyak. Dan banyak orang menghabiskan banyak energi dan waktu mereka untuk media sosial ini. Dan apa yang terjadi? Anda menggunakan media sosial hanya untuk mengikuti kehidupan orang lain. Saya tidak melakukannya. Saya memposting sesuatu yaitu milik saya sendiri, dan itu memberi saya hasil. Saya menyampaikan pesan saya kepada orang lain. Saya tidak mengikuti kehidupan orang lain. Jika saya ingin mencapai hasil, saya benar-benar harus melakukan hal ini.